شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Semoga Allah paring sehat, waras, kuat, panjang umur yang barokah. Semoga Allah paring rizki yang halal, yang melimpah, yang barokah. Semoga Allah paring keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah paring anak turun yang soleh dan solehah. Dan semoga Allah menetapkan kita semua dalam hidayah sampai husnul khatimah. Dan semoga di dalam bulan Ramadan ini Allah paring kita semuanya bisa sukses meraih 5 sukses Ramadan, mulai dari kesempurnaan dalam berpuasa, kemudian sholat tarawih di setiap malam, lalu yang ketiga adalah bisa menghatamkan bacaan Al-Quran kita dan ikut tadarus di kelompoknya masing-masing, kemudian iktikaf di 10 malam terakhir dalam rangka mencari Lailatul Qadar, dan yang terakhir adalah zakat fitrah. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. Kita lanjutkan surah Yunus ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلا من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ولعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdaus wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa kal bala wal haula wala quwwata illa billah. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma alimna ta'wilal kitab, Allahumma atal hikmah, Allahumma alimna rushdana wa inna min syurur anfusina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna aulatan salihin mutahalina bi makarimil akhlaq barina bi walidihim mutamassikina bil kitabi was sunnah hafizina lahum fuqan fitin barakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Kita lanjutkan maknanya surah Yunus ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Wa iyyamsaska, dan jika menimpakan kepadamu Muhammad sapa Allah bidurrin, pada sebuah kemadorotan seperti sakit, fakir, kesulitan, kesedihan, kesusahan, fala kashifa, maka tidak ada yang menghilangkan lahu, pada dur, pada bahaya, kemadorotan, illa huwa, kecuali Allah. Wahai Muhammad, jika kamu tertimpa sebuah musibah, mengalami sebuah musibah, baik itu sakit, kemelaratan, kesulitan, ataupun musibah-musibah yang lain, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghilangkan musibah-musibah itu kecuali hanya Allah. Wa ayyuridaka, dan jika menghendaki sapa Allah kepadamu wahai Muhammad, jika menghendaki sapa Allah kepadamu Muhammad, bi khairin, pada kebaikan, kebaikan apapun, di antaranya badannya sehat, hatinya tenang, merasakan kenyamanan, kebahagiaan, rezekinya lancar, mendapatkan keturunan, punya tetangga yang baik, dan nikmat-nikmat dunia yang lain. Fala roda, maka tidak ada yang bisa menolak li fadlihi, pada keutamaan Allah, pada karunia-Nya Allah, pada fadilahnya Allah. Sebaliknya, jika Allah menghendaki kamu mendapatkan kebaikan
Yang dimaksud kebaikan di sini kebaikan-kebaikan dunia, seperti rizkinya lancar, badannya sehat, punya keturunan, hatinya tenang. Jika Allah menghendaki kamu mendapatkan kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak keutamanya Allah yang akan diberikan kepadamu. Tidak ada yang mampu menolak kehendak Allah. Jika Allah sudah berkehendak memberikan sebuah kebaikan yang bersifat duniawi kepadamu, wahai Muhammad, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak atau menggagalkan kehendak Allah itu. Artinya, pasti kamu akan mendapatkan kebaikan yang sudah Allah takdirkan untuk kamu. Yusibu memberikan sapa Allah bihi pada keutamaan, man pada orang yasha'u yang menghendaki sapa Allah, min ibadihi dari beberapa hambanya Allah. Allah memberikan keutamaannya kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Wahwa dan Allah iku al-ghafuru, zat yang maha pengampun, mengampuni dosanya orang-orang yang bertaubat. Ar-Rahimu lagi maha penyayang, menyayangi kepada hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah. Dalam ayat ini, ayat 107 surah Yunus ini, Allah menjelaskan bahwa semua kebaikan dan keburukan itu semuanya datang dari Allah. Kebaikan apapun yang didapatkan oleh seseorang dan kejelekan apapun yang dialami oleh seseorang, semuanya itu datangnya dari Allah. Orang mendapatkan kenikmatan dunia, badannya sehat, pikirannya tenang, punya keturunan, rizkinya lancar, itu semua atas kehendak Allah. Semua yang memberi adalah Allah. Sebaliknya, orang mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan yang berat, badannya sakit, pikirannya galau, hatinya tidak tenang, hartanya berkurang, dan cobaan-cobaan yang lain, itu semua juga datangnya dari Allah. Ini kesimpulan pertama dari ayat ini. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan bahwa ketika Allah berkehendak, apapun yang Allah kehendaki itu tidak ada seorang pun yang bisa menolak kehendak Allah. Kehendak Allah itu absolut, mutlak, tidak bisa dirubah, tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Wa man lam yasha' lam yakun. Sebaliknya apapun yang tidak Allah kehendaki nggak akan mungkin terjadi, nggak akan mungkin wujud. Jika Allah menghendaki seseorang mendapatkan musibah, pasti orang itu mendapatkan musibah, pasti mengalami musibah yang Allah kehendaki itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan musibah itu dari orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika Allah berkehendak memberikan sebuah nikmat kepada seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkannya. Kalau nikmat itu sudah berada dalam kekuasaan seseorang, tidak ada yang bisa mencabut kecuali hanya Allah. Ini menunjukkan bahwa masyiatullah, kehendak Allah itu kehendak yang mutlak, yang absolut, yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang wajib untuk disembah. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa semua kebaikan dan semua keburukan itu terjadi atas kehendak Allah. Dan apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi.
ketika seseorang mendapatkan nikmat, tidak ada orang yang bisa mencabut nikmat itu kecuali Allah. Ketika Allah berkehendak seseorang mendapatkan sebuah kebahagiaan, kenikmatan dunia, nggak ada yang bisa menggagalkan. Pasti orang itu mendapatkannya. Begitu juga ketika seseorang mengalami musibah, nggak ada yang bisa menghilangkan musibah itu kecuali hanya Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah al-mustahiqu lil ibadah wahdahu, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah oleh hamba-hambanya. Beda dengan Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh orang-orang kafir, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kehendaknya nggak mutlak. Kalau itu makhluk hidup, kehendaknya bisa digagalkan oleh orang lain. Apalagi kalau itu berupa benda mati, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, Allah kehendaknya itu mutlak, nggak bisa digagalkan oleh siapapun. Menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah oleh hamba-hambanya. Dan ini juga menunjukkan sebagai petunjuk dari Allah, al-irsyad minallah, petunjuk dari Allah. Seseorang itu ketika mendapatkan nikmat supaya menyadari bahwa itu datangnya dari Allah. Kalau orang ketika mendapatkan nikmat bisa hatinya menyadari itu datangnya dari Allah, dia akan bisa bersyukur dan tidak akan sombong, tidak akan membanggakan nikmat itu. Dia menyadari nikmat itu dari Allah, dia akan bersyukur dan menggunakannya untuk kebaikan-kebaikan. Sebaliknya ketika orang itu mendapatkan musibah-musibah, dia ketika menyadari musibah itu juga datang dari Allah, dia tidak akan mengeluh. Dia akan bisa pasrah, ridho terhadap takdir yang sudah Allah tuliskan untuk dirinya. Dan dia akan memohon kepada Allah agar musibah-musibah yang dialami itu segera diangkat dari dirinya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian, apa al-haqqu, kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Yang dimaksud hak ini ya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wahai manusia, telah datang kepada kalian sebuah kebenaran dari Tuhan kalian, yaitu Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada kalian. Maka berimanlah dan ikutilah apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Amalkanlah isinya. Faman, maka barang siapa ihtada, yang menjadikan petunjuk siapa orang. Maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Fa innama yahtadi, maka sesungguhnya mendapatkan petunjuk siapa orang, li nafsihi, bermanfaat untuk dirinya. Siapapun yang setelah kedatangan Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran, dia mau menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, fa innama yahtadi li nafsihi, maka hidayah yang dia dapatkan itu bermanfaat untuk dirinya. Yang mengambil manfaat dari hidayah itu ya dia sendiri. Kalau dia mendengar ada dai, ulama, mubaligh menyampaikan Al-Quran, dia mau mendengarkannya, lalu dia mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, mau mengkaji dan mengamalkan isinya Al-Quran, mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidupnya, pedoman hidupnya, fa innama yahtadi li nafsihi, maka hal itu akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, bukan bermanfaat untuk Allah. Kalau Allah memberikan petunjuk kepada hambanya, memberikan perintah kepada hambanya untuk beriman, untuk beribadah, itu manfaatnya, hakikatnya untuk hamba itu sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak membutuhkan siapapun. Waman, dan barang siapa dhalla, yang tersesat dia, fa innama yadillu, maka sesungguhnya sesat dia, alaiha, atas